Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bisa. di ISK Podcast. Di sini saya Zakia Roshidah bersama dengan Bapak Muhammad Faiz Anwari Iya, dari betul Kepala Mbak Oci. Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Mungkin boleh perkenalan dulu, Pak, kepada Sobat Ya, IS. Mbak Oci, terima kasih ya atas waktunya. Jadi nama saya Faiz Anwari. Kebetulan kami diberi amanah oleh Bapak Bupati Kudus dari tahun 2019 ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah sampai saat ini dan bekerja di Badan Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah sampai saat ini, Mbak. Saya kira cukup itu untuk perkenalan. Kali ini kita akan membahas temanya mengenai bangunan yang terbengkalai. Ngomong-ngomong kan banyak nih warga masyarakat. Kok itu rusak? Ya, betul, Mbak. Banyak bangunan-bangunan kok gak di rumah, kok Ya, ndak ada gimana, gak ada gini ya. Mungkin ini jadi pencerahan buat masyarakat iya. nih. Ya, begini Mbak Oci, jadi di Kabupaten Kudus ini memang ada beberapa Mm-mm. aset daerah dalam hal ini. Jadi ada bangunan juga, ada lahan juga dalam Ya, hal ini tanah dan bangunan kan gitu. Di antaranya yaitu yang pertama itu Kudus Plaza yang pertama. Di sana karena apa? Karena di tahun 2018 kalau tidak salah itu bulan Februari itu kan terjadi kebakaran ya di sana yang melalap bangunan tersebut sehingga sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Akhirnya di tahun 2020 akhir, seingat kami bulan Desember kami pindah tangankan. Dalam hal ini kami lelangkan eh, bangunan tersebut dalam bentuk bongkaran di KPKNL Semarang. Itu alhamdulillah bisa laku 2,7 M. Padahal dari nilai limit yang kami tawarkan itu nilai limit dari penilai publik waktu itu cuma 500 juta. Jadi sudah berapa ratus persen itu. Dan alhamdulillah eh, sudah kami terima waktu itu setoran kas daerah dan sampai saat ini dari 2020 setelah penandatanganan memang eh, terbengkalai, belum ada istilahnya itu eh, pemanfaatan sampai dengan saat ini. Namun itu bukan berarti tidak ada investor yang minat. Jadi dari tahun 2020 akhir kemarin semenjak dipindah tangankan, tepatnya di sekitar selesai di bulan Maret, itu sudah banyak investor sebenarnya yang mengajukan proposal masuk. Jadi ada baik dari domestik dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satunya yang dari luar negeri yang pernah disepakati MOU adalah dari Cina itu. Kemudian setelah adanya penandatanganan juga akhirnya kenapa ini kok tidak jadi? Karena di dalam MOU sendiri di sana dicantumkan kalau selama 6 bulan tidak ada tindak lanjut ya sudah dianggap selesai. Ya mungkin dari pihak investor sendiri ini ya Mbak, Pikir ulang. ya berpikir ulang karena mungkin dari lahan yang ada karena di Eks Matahari Plaza itu luasnya sekitar 5.200. Ya kita tidak tahu dari pihak investor idealnya berapa ya karena kan memang kita punya lahan di sana cuman seluas itu ya 5.200. Sedangkan sekarang kan dituntut bukan artinya mengikuti zaman lah para investor tuh biasanya sekarang kan zamannya terintegrasi ya Mbak. Dalam hal ini terintegrasi itu apa? Kalau dia investasi ya kalau bisa terintegrasi dalam arti kayak kalau bangun investasi ya ada hotel di sana, kemudian ada supermarket, kemudian juga ada food court dan juga perkantoran. Nah, itu namanya terintegrasi lengkap. Jadi diharapkan konsumen itu bisa betah dan ini konsep di era-era sekarang. Jadi mungkin itu Mbak jadi pertimbangan dan yang kedua juga dari lahan-lahan yang ada ini mungkin juga sudah yang kedua ini di Ngasirah. Nah, di gedung pertemuan Ngasirah itu lahannya istilahnya yang sampai saat ini belum termanfaatkan dan itu sama sudah banyak
calon investor yang memang sudah masuk mengajukan proposal ke bupati, termasuk yang dari China juga itu sama, itu perjanjiannya bareng, dan pertimbangannya apa kami juga tidak tahu kenapa tidak berlanjut. Dan luas di Gedung Asirah ini cukup luas sebenarnya, karena sekitar 9.600, hampir 1 hektar. Cuman yang sekitar 400 sampai 500 meter itu kan digunakan untuk radio ya, radio RSPD itu kan yang di Ngasirah. Jadi yang ketiga yaitu SMP 3 yang terletak di tengah kota, itu juga belum termanfaatkan, yang luasnya mencapai 1.300 di sana. Cuman di sana statusnya sudah di sertifikat hak pakainya sudah jelas untuk perdagangan. Jadi mungkin ini yang ini agak mungkin apa ya, investor misalnya dibuat di luar itu tentu kan tidak bisa. Jadi mungkin itu. Dan luasnya pun kan juga relatif lebih kecil. Kemudian yang keempat, lahan yang terbengkalai ya ini di daerah Klaling. Di sana statusnya lahan pertanian. Kalau luasnya memang cukup luas karena 3,7 hektar. Cuman sampai saat ini juga belum termanfaatkan, hanya sebagian kecil sekitar 300 meter ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kios. Dan perjanjiannya juga ada dan hasilnya juga disetorkan ke kas daerah. Kemudian nah, sampai saat ini terkait dengan yang X Plaza tadi memang terkesan kumuh ya Mbak ya. Apalagi kemarin ada ini, ada apa ini, dalam rangka penilaian Adipura ya, kami selaku pengguna barang di situ juga harus terlibat, karena kan kalau di tengah kota jadi titik penilaian agak kumuh. Nah inilah kami terus dari dinas terkait juga koordinasi piye carane tidak terlalu terlihat kumuh. Akhirnya kami bekerja sama untuk gotong royong membersihkan dan memberikan arah-arahan bagi PKL juga yang tidak yang tidak belum terkendali kan gitu. Akhirnya ya sampai akhir penilaian juga kami setiap seminggu 2 kali itu kerja bakti di sana dan kerja itu setiap hari. Waktu itu kalau tidak salah Selasa sama Jumat kalau tidak salah. Itu Mbak terkait dengan lahan-lahan yang memang belum termanfaat di pemerintah Kabupaten Kudus. Jadi ada 4 itu tadi yang cukup besar seperti itu. Jadi ada 4 ya Pak, 4 Iya, bangunan dan lahan yang betul. cukup besar di Kabupaten Kudus yang mungkin belum termanfaatkan untuk Iya, sampai saat ini. betul. Bukan Iya. karena tidak ada investor atau apa mungkin, tapi Iya, banyak iya. investor yang sudah masuk, namun belum ada yang cocok Deal, mungkin, betul, belum ada betul Mbak yang Oci. deal. Ya, Dari mulai Plaza, ada Gedung Ngasirah, dan Sira, ada di Klaling Kaleng tadi, dan juga ya, ada di SMP 3 SMP 3 Kudus. ya. Itu tadi beberapa bangunan yang terbengkalai. Lalu kendalanya kan sudah disebutkan tadi nih, Ya, ada beberapa kendala, yakni yang pertama investornya nggak jadi-jadi. ya betul. Terus ada kendala juga jadinya sekarang tempatnya agak kumuh ya, agak Ya, tidak terawat iya lah betul. karena belum yaitu belum ada yang investor yang Iya, ingin deal dengan betul. bangunan tersebut. Lalu langkah-langkah selanjutnya nih apa yang Kalau dinas Nyon Sewu, mungkin Mbak Oci agak keliru tadi ya. Kalau iya. kalau dinas, kalau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini kebetulan di 4 lokasi itu pengguna barangnya di kami. Jadi di BPPKAD ya, di BPKAD. Jadi baik itu Ngasirah, kemudian X Plaza, kemudian X SMP 3 dan juga tadi kurang satu Klaling ya. Itu di kami langsung. Dan langkah-langkah yang sudah kami laksanakan sebenarnya terkait dengan menjual lah istilahnya. Menjual lahan tersebut kepada investor sebenarnya kami juga sudah mengupayakan dan bekerja sama dengan DPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP ya itu, karena di sana ada TUSI, yaitu di
di bidang promosi promosi dan investasi. Jadi tiap tahun dari pihak DPM PTSP juga sudah koordinasi dengan kami mana lahan-lahan yang masih belum termanfaatkan, dan beliau juga ikut untuk mempromosikan baik di jenjang ada misalnya event-event sampai ke tingkat nasional. Misalnya ada event apa, DPM PTSP hadir di situ dipromosikan juga. Kemudian juga ada terkait dengan ini promosi dari istilahnya itu kami sendiri. Misalnya ada kemudian orang-orang yang tanya secara manual semacam itu juga kami layani, kami sampaikan terkait dengan potensi lahan-lahan yang ada di pemerintah Kabupaten Kudus. Jadi minimal ada 2 itu yang sudah kami lakukan terkait dengan langkah-langkah pemanfaatan lahan-lahan yang belum termanfaatkan, Mbak Oci. Gitu. Jadi media promosi Ya, promosi, dipromosikan, ya. membantu untuk bagaimana nih supaya lahan ini tepat untuk ada yang Laku, adopsi lah ya ibaratnya. betul Ada yang ini. adopsi atau ada yang memiliki lah Ya, ibaratnya gitu. ya. Untuk sewa atau beli itu bagaimana Pak konsepnya? Oh, begini Mbak Oci ya. Jadi dalam regulasi yang ada, yaitu khususnya kami menggunakan regulasi Permendagri nomor 19 tahun 2016, yaitu terkait dengan pedoman pengelolaan barang daerah, yang mana di sana terkait dengan pemanfaatan lahan itu diatur ada beberapa metode. Itu yang pertama KSP ya, kerjasama pemanfaatan. Kemudian yang kedua ada BOT atau dalam hal ini bangun guna serah dan atau bangun serah guna. Kemudian yang ketiga itu metode sewa. Nah ini ada plus minusnya memang, karena memang ibaratnya ini kan suruh milih kan semacam itu. Tinggal hanya saja yang terkait dengan bangun guna serah mungkin seperti itu tidak bisa untuk perorangan, karena sebenarnya kerjasama ini atau BGS BSG kemudian dari sewa kemudian KSP ini kan sebenarnya bisa dilakukan oleh BUMD atau BUMN kemudian swasta. Kalau sewa mungkin bisa perorangan ya, tapi kalau yang tadi BGS KSP itu kecuali perorangan kan gitu. Yang mana masing-masing metode ini juga ada ini peraturan tersendiri atau istilahnya apa yang harus dipenuhi administrasinya. Jadi kalau BGS, BSG dan juga KSP ini berbeda, Mbak. Kenapa berbeda? Karena di sana harus ada tender. Kemudian ada ini iuran tetap tiap tahun yang ditetapkan oleh bupati. Kemudian juga ada kontribusi 10% untuk BGS BSG. Nah, ini kan harus dicukupi ya, menjadi pertimbangan. Kemudian kalau sewa ini memang lebih fleksibel karena di sana cuman apa ya istilahnya sudah diakomodir terkait regulasinya, bisa dilakukan maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang. Kemudian untuk tarifnya itu sudah diatur sesuai perda yang berlaku. Yang mana kalau tidak salah ini kan kalau tanah ya, itu kalau untuk bisnis itu 4% kali NJOP kali luas lahan atau 4% kali harga histori di situ kali luas lahan. Jadi sebenarnya dari investor itu sudah bisa menghitung, aku nek nyewa semene, aku kalau nyewa segini luasnya, aku harus mengeluarkan uang segini, bisa dihitung sendiri kan gitu. Kecuali tadi yang BGS, BSG dan juga apa ini KSP ini memang kan penilainya dari penilai pemerintah atau publik. Kalau kebetulan di Kabupaten Kudus ini belum ada penilai pemerintah. Mungkin tidak ada yang minat kali. Akhirnya kita selalu memakai penilai publik dan itu kan berbeda. Makanya kami sampaikan tadi yang agak luas memang sewa. Dari Pemda juga tidak, ini istilahnya dari pihak Pemda juga tidak kesulitan menganggarkan. Kemudian dari pihak apa ini calon memanfaatkan juga tidak apa istilahnya terlalu banyak administrasi yang
istilahnya dikeluarkan. kewajiban yang dikeluarkan di awal kan gitu Mbak Oci. Jadi, Nggih. bedanya apa Iya ya, sewa betul. dan beli itu keuntungannya gimana, Iya. kalau sewa bagaimana, kalau membeli itu Iya, bagaimana, begitu ya, Kak? nggih. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai tentang, "Oh ini gedungnya masih terbengkalai," tadi kan udah dijelaskan, Iya. apa aja yang ingin Iya, disampaikan ke masyarakat, Bapak betul. silakan. Jadi, sebenarnya kan, aset ini kan milik pemerintah Kabupaten Kudus. Jadi kan juga sebenarnya milik, eee, masyarakat Kudus kan gitu. Jadi pada prinsipnya juga kalau memang masyarakat, istilahnya ada peluang atau mungkin even punya punya kenalan lah, bos-bos lah, ya monggo aja ikut mempromosikan dan Mempromosikan juga ikut menjaga apa ini, eee dan ya bangunan bangunan ataupun apa ini, lahan-lahan yang memang belum termanfaatkan ini. Setidaknya yang paling ringan lah setidaknya, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kadang kalau kami ini agak prihatin juga ini di Plaza ini kan karena deket pasar ya, iya, jadi malah ini pedagang kadang ini juga membuang sampah, mungkin apa nih bekas-bekas sayuran itu malah dibuntel di gua di situ lah inilah. Paling tidak ini kita harus kerjasama baik itu antar instansi yang terkait, kemudian juga masyarakat lah. Lah instansi yang terkait dalam hal ini untuk lokasi tersebut ya Dinas Perdagangan karena yang perdagangan ini kan yang ngelola pasar ya, kemudian yang kedua dari kami sendiri, kemudian dari dinas terkait dengan tusi kebersihan ya PKPLH dan juga di situ ada karena ada lahan parkir yang di kelas itu dengan dinas perhubungan. Selain itu juga karena wilayahnya itu di tengah perkotaan. kecamatan ya kecamatan Jati ya, kecamatan Jati desa Ploso lah ini masyarakat dan istilahnya pemerintah desa Ploso juga ikut ikut andil lah sama kecamatan Jati. Jadi tadi sebenarnya masyarakat kalau memang punya berkeinginan punya kenalan atau yang punya potensi untuk monggo-monggo saja ikut mempromosikan gitu Mbak Oci. Tadi dari Ya, Bapak Muhammad Faiz Anwari nggih, dari Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah nggih. dari BPKAD ya. Betul, BPPKAD, Oke, nggih. BPPKAD. Ya, BPPKAD. P-nya Oke, mohon maaf P-nya 2 kali. ya betul. Oke, itu tadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup dari saya kira sudah pamit undur diri. Wassalamualaikum.